Ya, di sini kami akan menceritakan alur cerita film The Little Horse. Film ini menceritakan langsung maca iki aja. Ya. Film ini tapi Hai guys, ngono. Kami akan menceritakan alur pembukaannya naik Des. Kan itu video sini. Oke. Ya, di sini kami akan menceritakan alur cerita film The Little Horse. Film ini menceritakan seorang pemuda yang mendapat tempat tinggal di sebuah gereja, tetapi orang-orang di gereja itu sungguh haus akan kepuasan hasrat seksual. Dan kalau kalian penasaran dengan video ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diawali dengan para suster yang sedang berdoa di sebuah gereja yang dipimpin oleh pendeta yang bernama Thomas. Kehidupan di gereja itu seperti kehidupan orang normal pada umumnya. Biasa Des. Nadamu biasa Des. Kayak nada konten-konten podo aja. Ora konten itu. Nada jalur utang. Apa jalur utang caweng? Terbawa. Goblok. Coba ta. Apa jalur utang? Goblok. Lanjut aja cepet tekan di mojo. Asu lali, Cuk. Mau tekan di Des. Ya, di sini kami akan menceritakan kehidupan di gereja itu seperti kehidupan orang normal pada umumnya. Tetapi para suster di tempat itu mempunyai emosi yang tidak bisa dikontrol, bahkan tukang kebun yang hanya melihat mereka saja sangat tidak suka. Kata-kata kotor pun keluar dari mulut mereka, sampai-sampai mereka bertiga memukuli tukang kebun yang tidak bersalah itu. Di sisi lain, Pak Thomas ingin keluar kota untuk menjual hasil kain yang dibuat oleh orang-orang di tempat itu dengan menunggangi keledai miliknya. Lalu mereka melihat tukang kebun itu mengadu kepada Pak Thomas bahwa ia dipukuli oleh suster-suster di tempat itu dan ia juga ingin keluar dari pekerjaan itu, Pak. Komane lali yo, komane lali yo. Pak Thomas pun meminta tukang kebun itu untuk bertahan 2 hari lagi sampai ia pulang. Namun tukang kebun itu tetap tidak mau. Scene pun berganti di sebuah kerajaan, lalu diperlihatkan seseorang pelayan yang bernama Maseto. Iya emang. Dan ratu di kerajaan itu, raja di kerajaan yang bernama Lord Bruno. Dan ternyata sang ratu berselingkuh dengan pelayannya sendiri, yaitu Maseto. Pada malam itu saat ingin bosone lu. Bangsa aneh ini. Jadi enak ingin bersetubuh. Jadi frontal. Tiba-tiba Raja Lord Bruno datang. Dia pengen frontal, ingin ngetot order. Ini frontal ini. Tahun buku ini. Pak delok alam jauh. Pak gue. Tiba-tiba Raja Lord Bruno datang sontak. Maseto pun kabur dari kamar itu. Namun Lord Bruno mengajarinya sampai ke sebuah kamar pelayan karena Lord Bruno tidak sempat melihat wajahnya. Ia pun mengecek dada mereka satu persatu. Saat ia memegang dada Maseto, dadanya berdetak cukup kencang. Lord Bruno pun mencurigainya, lalu ia memotong rambut Maseto sebagai tanda bahwa Maseto itulah yang ngentot dengan sang ratu. Tetapi Maseto cukup pintar. Ia juga memotong semua rambut teman-temannya agar Lord Bruno tidak bisa menandainya. Keesokan paginya mereka sangat heran melihat rambut mereka yang sudah dipotong oleh Maseto. Dan lucunya lagi, mereka semua berpikir bahwa rambut mereka telah dipotong oleh iblis jahat. Saat malam hari dan saat Lord Bruno datang, ia pun tidak bisa membedakan rambut siapa yang ia potong tadi malam, sehingga Maseto terlepas dari kecurigaan Lord Bruno. Kemudian saat selesai makan siang, sang ratu datang untuk mengajak Maseto ngentot. Dan langsung menarik Maseto dan memaksanya melakukan di tempat itu juga. Namun sayangnya Lord Bruno sudah memantau Maseto itu dari kejauhan. Lord Bruno yang mengetahui hal itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Maseto. Maseto pun berlari sampai ke hutan untuk melarikan diri. Saat Maseto berjalan cukup jauh, ia melihat Pak Thomas yang sedang ketimpa musibah. Ternyata kain-kain yang ia bawa dari gereja semuanya hanyut ke sungai. Maseto pun datang dan membantu Pak Thomas. Pak Thomas pun sangat berterima kasih karena sudah membantunya. Lalu Pak Thomas bertanya kepada Maseto tentang tempat tinggalnya. Maseto pun menjawab kalau ia tidak mempunyai tempat tinggal. Kemudian Pak Thomas membawa Maseto ke gereja di mana ia tinggal. Di sini Pak Thomas menyuruh Maseto untuk berpura-pura bisu dan tuli agar para suster di tempat itu tidak mengganggunya. Karena tukang kebun sebelumnya sudah tidak bekerja,
Kini Mas Seto menggantikan posisi itu sebagai tukang kebun. Saat Mas Seto sedang bersih-bersih, ia tak sengaja tersenyum kepada dua orang suster di tempat itu. Alhasil suster yang bernama Alexandra pun Alek, emosi melihat hal itu. Ia pun mengacungkan sebuah kapak ke leher Mas Seto. Suster yang bernama Fernanda pun panik dan mencoba untuk menghentikan Alexandra. Tak lama kemudian Mama Lauren pun datang dan menjelaskan Ramal. semuanya tentang Mas Seto kepada mereka bahwa Mas Seto telah menjadi tukang kebun di tempat itu. Kemudian saat Mas Seto sedang ini istirahat, tiba-tiba Fernanda masuk dan meminta Mas Seto untuk membetuli alat jahit miliknya. Bicara kepada Mas Seto, namun Mas Seto yang berpura-pura tuli dan bisu hanya diam saja karena ia tidak mau identitasnya sampai kebongkar. Malam pun tiba. Anjay. Masih. Kontol. Di sini Mas Seto menceritakan kesehariannya di tempat itu kepada Pak Thomas. Mas Seto pun mengatakan kalau ia sangat senang dan bersyukur bisa tinggal di tempat ini. Pak Thomas pun mengatakan supaya Mas Seto menjauhi para suster di tempat itu. Karena para suster itu mempunyai emosional yang tidak bisa dikendalikan. Hai, kok hai? Hai, di sini para suster itu ternyata iya ini lagi ini. Oh, bosok. Piye, Des? Ya sing ge kowe kok, bangsat. Gede dia siap. Di sisi lain para suster itu Goblok. di sisi lain para suster itu di sisi lain para suster itu ternyata mencuri minuman anggur milik Pak Thomas. Mereka pun berpesta di kamar mereka. Tetapi saat mereka ingin mengajak Ginevra, ia menolaknya dan setelah mereka membujuknya, akhirnya ia pun mau meminum anggur itu. Lalu ada wanita yang bernama Marta. Marta ini bukan seorang suster. Ia temannya Alexandra yang datang dari luar kota. Mereka pun bertanya kepada Ginevra, apakah kau pernah disetubui pria? Dan faktanya semua suster yang ada di tempat itu tidak pernah disentuh oleh pria manapun. Marta pun menceritakan kepada mereka semua betapa enaknya saat disentuh para pria. Lalu saat Fernanda tertidur, mereka mencoba melepaskan pakaian Ginevra. Di sini Alexandra dan Ginevra pun adu lubang. Adu lubang. Oh, bocah dulu bang. Bangsat. Bijo anjing. Apa dulu bang? Bangsat. Seperti pasangan SB pada umumnya. Keesokannya saat Mas Seto sedang berkebun, Fernanda pun datang menghampirinya. Di sini Fernanda pun mulai menyukai Mas Seto dan herannya Fernanda tiba-tiba menyosor Mas Seto. Nafsu pun langsung melanjutkannya. Dan saat Mas Seto ingin menancapkan rudal miliknya, Bosone anjing kok. Bosone anjing kok. jadi Korea saat Utara. ingin menancapkan rudal miliknya ke tubuh Fernanda, namun tiba-tiba lonceng pun berbunyi. Mau tak mau Fernanda pun harus kembali ke dalam gereja. Tak lama setelah itu Alexandra dan temannya Marta membuat sebuah rencana yang dimana mereka membuat sebuah ramuan agar diri mereka terlihat cantik. Namun Ginevra mengetahui rencana mereka. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui Mas Seto. Alexandra langsung mengancamnya agar Mas Seto mau diajak bercocok tanam. Ngentot, Cok. Maksudnya nganu cok, nanam wortel. Ngentot. Ya, mereka pun melancarkan aksinya di tempat itu. Dan sialnya mereka langsung meninggalkan Mas Seto yang sedang mau cerot. Apa cok? Apa dis? Bangsat sedang mau masa cerot cok. Iya, api. Ya, sedang mau cerot. Keesokannya saat gereja itu kedatangan tamu, Mas Seto menemui Fernanda dengan cara melewati jendela tanpa basa-basi. Ya. Mereka pun langsung bercocok tanam dan di tempat itu. Namun Tiba-tiba tiba-tiba seorang wanita tua datang di kamar itu. Namun wanita tua itu tidak tahu kalau ada orang di sebelahnya. Saat Mas Seto mengetahui ada seseorang di sebelahnya, sontak Mas Seto pun terkejut dan mengeluarkan satu kata dari mulutnya. Fernanda pun heran dengan Mas Seto yang berbicara. Kemudian Mas Seto pun langsung keluar dari tempat itu. Scene pun berganti dengan Jennifer yang sedang membuat ramuan yang sama seperti yang dibuat Alexandra. Yang berharap Mas Seto akan tertarik kepadanya. Di sisi lain, yang mengetahui Mas Seto yang bisa berbicara pun meminta penjelasan kepadanya. Tetapi tiba-tiba seseorang datang. Mau tak mau Fernanda pun harus bersembunyi agar keberadaannya tidak diketahui dan Mas Seto pun berpura-pura untuk tidur. Dan ternyata yang datang di tempat itu adalah Ginevra. Ginevra langsung meraba-raba dada Mas Seto yang sedang berpura-pura tidur. Dan faktanya Ginevra ternyata lebih suka bercinta dengan wanita daripada laki-laki.
dan ia juga mengatakan kalau ia adalah orang Yahudi. Kecepet. Suratnya Dan betul. orang Yahudi. Dan lagi-lagi terdengar suara tapak kaki. Seorang yang sedang menuju tempat itu. Geneva pun bersembunyi dan ternyata ia melihat Fernanda. Balik ini cok, waktu cok. Tempat itu. Ya kowe ya ora saka kono goblok. Dan lagi-lagi terdengar suara tapak kaki seseorang yang sedang menuju tempat itu. Ginevra pun bersembunyi dan ternyata ia melihat Fernanda yang sedang bersembunyi juga. Dan orang yang datang itu adalah Alexandra. Lagi-lagi Alexandra mengancam Maseto agar ikut dengannya. Ginevra dan Fernanda pun mengikuti mereka sampai ke suatu hutan yang sangat gelap. Di situ mereka melihat Maseto yang seperti seorang tawanan dan faktanya Alexandra dan teman-temannya adalah seorang penyihir. Mereka mencuri Maseto untuk dijadikan tumbal untuk ritual mereka. Tetapi tiba-tiba Ginevra berlari ke arah ritual itu dan mengacaukan semuanya. Dan keesokannya semua jati diri mereka pun terbongkar. Alhasil mereka harus mengakui semua kejahatan mereka di hadapan pastor. Satu persatu mereka pun mengakui kesalahan mereka semua. Namun sayangnya pastor mencabut kependetaan Pak Thomas, sehingga Pak Thomas memutuskan untuk menjadi biksu di Sambiago. Seto. Kan gereja, pastor, biksu. Nyabang. Ya ora ngono goblok. Oh ya, Tadi. Kene sik to, Mbah, kene sik, Mbah. Oh, tuh kene wae yuk. Kok bengi Valorant ya? Ya, sip. Terkait bani lho, Cuk. Apa, Cuk? Emperan. Ya. Mau tekan di, Cuk? Mau aku lali, Cuk. Gini. Biksu. Pastor pun mencabut. Case kan tak kuwi to, Des. Heeh. Mbah. Pastor mencabut kependetaan Pak Thomas, sehingga Pak Thomas memutuskan untuk menjadi biksu di Sambiago. Di sisi lain, prajurit Lord Bruno telah mengetahui keberadaan Maseto dan menangkapnya. Maseto yang sudah dikurung pun hanya pasrah untuk dihukum mati oleh Lord Bruno. Dan singkat cerita, pada saat para penjaga sudah tidak ada, tiba-tiba Ginevra datang. Ternyata ia juga bersama Alexandra dan Fernanda dengan tujuan untuk menyelamatkan Maseto. Namun ada syaratnya, Maseto harus kembali ke gereja itu lagi. Maseto pun langsung menyetujuinya dan mereka pun berhasil keluar dengan rasa bahagia. Dan film pun selesai. Nah, seperti itulah ending di video kali ini. Saya tahu, Cuk. Yeah. Kan Kristen. Biksu kan beda to, Cuk. Ki piye, Cuk? Ya ngerti padha botake, Cuk. Tapi ya Ora botak, Cuk, pasture, Cuk. oh salah film. Jadi bingung Cuk ceritanya piye, Cuk, Bang Seto. Kan Alexandria Mbak Fernanda menyelamatkan Maseto. Nah, Maseto ini di saiki. Masetone yo kabur to, Des, balik ning gereja. Loh. Namanya Maseto saka ndi? Maseto saka kerajaan to, Des, awal ceritane. Oh iya, Ding. Oh iya. Ya, seperti itulah film Ding. kali ini. Silakan subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian lebih semangat Kantal. untuk mengupload video selanjutnya. Kantal. Wes barang. Jalan. Iki pirang menit, Cuk? 500 detik iki lho, Cuk.